Februari kemarin kita semua bangsa Indonesia menjadi saksi diluncurkannya Daya Anagata Nusantara, energi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Danantara. Tapi kini Danantara menjadi perbincangan yang begitu hangat meskipun kabarnya mengelola aset hingga 14.000 triliun rupiah. Tapi apakah betul ke depan ini menjadikan bangsa kita akan lebih cerah dan dampaknya sangat bermanfaat bagi rakyat? Itu dia, kalau tadi kita sempat lihat bagaimana pidato dari seorang Presiden Prabowo menyampaikan 2050 Andro, Indonesia menjadi negara maju nomor 4 di dunia. Akankah kemudian Danantara menjadi game changernya? Asal memang tak boleh padam ya. Kita akan bahas tuntas Danantara malam hari ini, mampukah menjadi lokomotif ekonomi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami dan juga nanti kami akan melibatkan mahasiswa dari UIN Jakarta. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Fakultas Hukum. Kalau ngomongin Danantara yang besar sekali, pastinya kita pengen kebijakan elegan sama seperti baju kita ya, Maria. Itu dia, dari baju BHS Andro ya, dan juga saya yang sponsor oleh BHS dengan cukup elegan malam hari ini. Batiknya Jacquard ya. Wah, cocokologi lah pokoknya ya. Itu dia, kalau gitu langsung saja kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah hadir yang cantik jelita di meja catatan demokrasi, ada Bu Adita Irawati, jubir kantor komunikasi Presiden. Selamat malam. Selamat malam semuanya, Mbak Maria, Mas Andromeda. Selamat malam Bapak-bapak juga semuanya. Selamat malam, Adik-adik selamat datang mahasiswa. di catatan demokrasi. Sepertinya Mbak sibuk dari retret magang langsung ke Jakarta nih. Ya demikianlah, tugasnya demikian sudah. Tugasnya demikian Andro. Dan yang satu ini juga selamat datang kembali Bang Andre Rosiade, anggota DPR fraksi Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Semoga sehat selalu ya. Kita coba ingin dengar nanti bagaimana pencerahannya dari ekonom senior kita. Ada Bung Derajat Wibowo. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Derajat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Kami juga Perlu menghadirkan. disaksikan lagi. Yes. Kita tunggu nanti ya. Gaskan lah kalau kata Pak Derajat. Kita juga menghadirkan ada Prof. Hendrawan Supratikno, politisi PD Perjuangan. Prof, sehat Prof? Selamat malam, salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Menyala sekali malam hari ini. Ini jangan mau kalah nih. Pengamat kebijakan publik. Salam apa nih kalau pengamat kebijakan publik nih? Pak Agus Pambagio. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi dari sudut kiri kita sambut. Inilah Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam, Andro. Selamat malam, Ayah. Daun salam buah sawo. Cakep. Selamat malam, Pak Prabowo. Bisa aja ya. Ubur-ubur ikan lele kita langsung ke narsum le. Asik. Pak Agus Pambagio, saya mau langsung ke Pak Agus Pambagio. Presiden Prabowo bilang kemarin, wajar banyak yang meragukan. Ini barang baru, tapi Anda optimis tidak Pak Agus? Kalau Presiden bilang ya harus optimis. Tapi terus terang saya pengen tahu, ini ada ekonom di sini, ada apa namanya dari Gerindra, Andre. Ini barangnya seperti apa? Karena apa? Kita ini semua pengen tahu nih resikonya seperti apa. Jangan hanya bagus-bagusnya membangun untuk infrastruktur dan seterusnya. Morgan Stanley hari ini sudah menurunkan, ya kan, peringkat kita sehingga saham kita turun terjun ke 6.500-an. Tentu ini menjadi was-was. Hari ini tadi saya banyak diterima telepon. Ini bagaimana Mas? Duit saya di Bank Himbara itu nasibnya nanti seperti apa? Ya kan, karena semua diambil. Kita ingat INA itu dikasih modal 80T, tapi baru dapat satu proyek. Akhirnya pakai, ya kalau itu yang hilang APBN. Kalau ini kan asetnya ikut hilang. Ini yang dikhawatirkan publik dan perlu dijelaskan, ada ekonom semuanya. Ini barangnya bentuknya apa? Jangan berhandai-handai, tapi realnya itu apa gitu. Oke, langsung saja dijawab kalau gitu Bung Derajat. Sebenarnya kalau kita melihat Danantara ini nanti akan seperti apa? Karena masyarakat tentu menantikan ini barang apa, kemudian jumlahnya berapa, ditaruh di mana, proyeksi ke depannya juga akan seperti apa, Bung Derajat? Iya, memang banyak narasi yang mengatakan kekhawatiran, saya rasa wajar ya. Ini inovasi baru dari Presiden Prabowo, idenya sudah lama. Ada yang berhasil di dunia, ya, di Singapura berhasil, di negara-negara Skandinavia berhasil, ya. Ada yang gagal, nggak usah saya sebutkan, kita tahu tuh ya. Jadi ya artinya apa? Artinya kekhawatiran itu wajar, tapi jangan berlebihan, ya. Apalagi kalau kemudian narasinya itu tidak sesuai dengan apa yang disiapkan, ya. Intinya yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah
mencoba menggenjot pembangunan yang kalau melalui anggaran negara selama ini itu kadang-kadang ada proses birokrasi yang lebih panjang dan sebagainya. Ini digenjot melalui sektor korporasi. Digenjotnya untuk meningkatkan yang namanya modal tetap bruto ya supaya investasi kita itu bisa bertambah. Untuk itu kita perlu dana yang cukup besar, dananya ditaruh di Danantara ya. Nah, sehingga secara simpel kuncinya begini saja. Kalau dananya ditempatkan di tempat yang benar, bagus, menghasilkan, hasilnya positif. Cuan. Ya, cuan. Kalau tidak? Kalau tidak, ya hasilnya negatif. Ya sama seperti kita investasi saja. Kalau kita naruh di aset yang jelek, hasilnya jelek. Naruh di aset bagus, hasilnya bagus. Jadi sebenarnya Danantara ini adalah inovasi yang secara prinsip bagus, tinggal bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya. Nah, tugas kita itu pelaksanaan dan pengawasannya. Di tempat kemarin sama Bang Andre, tempat lain saya sampaikan kunci yang pertama itu adalah Mas Rosan dan kawan-kawan perlu segera merumuskan apa istilahnya tuh internal good corporate governance ya. Jadi governance, kemudian compliance sama risk-nya, GRC istilahnya ya. Tadi yang menarik ketika Pak Derajat bilang dibandingkan dengan Singapura ya Pak ya, Temasek, kabarnya mereka diisi orang-orang profesional jauh dari politisi. Tapi Bang Henry Satrio melihatnya Bang, kalau memang ada unsur politis, masih ada sangkut paut sama orang-orang politisi di Danantara ini. Iya, makanya kan di depan Danantara ini ada kata Badan Pengelolaan Investasi kalau saya nggak salah. Jadi intinya adalah investasi. Sementara yang saya tahu ini, saya orang awam Prof, dalam investasi itu sebetulnya key point-nya kan bukan untung, tapi trust. Nah yang disampaikan oleh Mas Apam tadi, trust-nya tuh belum muncul hari ini terhadap Danantara. Saham yang jeblok dan lain-lain. Kalau saya melihatnya juga dari sisi komunikasi. Danantara ini kan sebetulnya komunikasi pemerintah kepada publik, kepada pelaku ekonomi. Kalau pesannya salah sampainya, maka zonk juga ini adanya. Makanya betul tadi pertanyaannya Mas Apam di awal, ini barangnya apa harus dijelaskan dulu. Walaupun saya yakin kayak Mas Andre, kemudian Prof Derajat sudah memahami gitu ya. Bahkan Mbak Anggi juga udah memahami itu. Tapi rakyat kelihatannya belum. Nah dalam proses komunikasi, kalau pesan komunikasinya salah, miskomunikasi dia, nggak akan sampai. Nah kalau udah nggak sampai, ini trust-nya yang nggak akan tercapai. Nah kalau trust-nya nggak ada bagi para investor ini, nanti arahnya kemana nih Danantara? Karena 2 hari ini media-media menulis raportnya merah semua nih IHSG. Jadi menurut saya harus ada rebound trust yang segera dibangun oleh Danantara supaya ini bisa sesuai dengan apa yang dimaksud dan tujuankan oleh Pak Prabowo. Kemarin kan kehadiran Pak Jokowi dan Pak SBY, saya artikan itu sebagai usaha untuk menggalang trust dari pasar, dari pelaku ekonomi. Nah nampaknya karena 2 orang ini adalah politisi, tidak terlalu diterima dengan baik gitu ya. Bahkan ada Tony Blair juga kan, Tony Blair juga politisi gitu, sama aja. Jadi para politisi yang berada di Danantara ini ternyata tidak direspon trust positif oleh para pelaku ekonomi minimal untuk 2 hari ini. Mudah-mudahan aja nanti berubah ya ke depannya. Setelah 2 hari ini rapotnya merah ya bisa rebound gitu. Harapan seperti itu, trust, karena pesan komunikasi ke publiknya jangan sampai salah. Mbak Adita harus menjawab ini Mbak Adita, tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.